Apa dulu ya? Bani Hasyim dulu aja kayak biasa ya. Oh, Bani Hasyim. Salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru qalbi, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusad khafika ini, ya imaman kiblataini.
ya ghulubis mika ya adim qalbi qutbi wa qalbi lubnani siri khadiri wa ainuhu urfani harunu adli wa kalimi ruhi firauni nafsi wa hawa hamani qul ya alim antal adim qad hamana amrun adim wa kullu shay'in hammana ya ghulubis mika ya adim. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Nanti kita latihan istighfar yang itu. Boleh kita buka aja dulu ya. Assalamualaikum ya malaikatullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syahiduna wa Mursyiduna Syahman sahibil wafadaju arifin qaddasallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah insyaallah pengajian Selasa malam Rabu Majlis Dzikir Nurul Hikam insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuwajahah untuk melanjutkan kajian kita. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita sampaikan sholawat serta salam semoga tercurah dengan seluasnya kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para ulama yang awal, pertengahan dan akhir, dan seluruh yang merupakan al-ulama warasatul anbiya. Semoga Allah muliakan dan Allah senantiasa melimpahkan kemuliaan kepada mereka semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan juga tidak lupa marilah kita doakan Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sahibil Wafatajul Arifin yang berada di Pondok Pesantren Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Semoga Pengarsa Abah dan seluruh keluarga besar yang masih hidup, khususnya Pengarsa Umi Yoyo, para putra, putri, cucu, cicit, dan seluruh muhibbin yang ada di sana, para wakil talqin dan para tokoh-tokoh Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, semoga semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga marilah kita doakan guru-guru kita di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia yang masih mengabdi kepada Allah dengan tenaganya, dengan ilmunya. Semoga guru-guru kita dimanapun berada yang masih ikhlas mengajarkan ilmu tadi, semoga mereka semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita membuat tawasul singkat yang mudah-mudahan mewakili semuanya dan semoga limpahannya sampai kepada kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilahurudin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alul baiti ajma'in. Sya'alillahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiri wa naqsyabandiyah wa jami' ahli turub khususan ila radi sultan awliya Syekh Muhyiddin Syabul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wa syari Syabi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syari Syekh Khatib Sambas wa syari Syekh Talha bin Talabuddin Kalisabu Cirebon wa syari Syabdul Karim Bantanillah Isyam Mukarram Asyari Syabdullah Mubarak bin Muhammadillah Isyam Mukarram Sayyidina wa Mursiduna Syekh Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirra wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susan ila arwahi jami' syuhada Islam biladina Indonesia misalnya Allah ilallah wa rasulih Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Summa ila arwahi Sunan Sultan Maulana Hasanuddin wa Abdi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Al-Ma'bud Al-Bantani wa ila arwahi auladihim wa durriyatihim. Summa ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak. Summa ila arwahi Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam Mama Arya Beradar Mama Natati Bangkala Mama Raden Nur Jahid Mama Raden Nur Alizal Mama Raden Muhammad Idhar Mama Muhammad Saleh Mama Isya Mama Hanabi Mama Subullah Hanabi wa Syekh Nawawi Tanaro wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Asad Al-Banjari wa Susalari Syekh Nukhulil Bangkalan Hadrati Syekh Azim Asyari Mama Hasbalah Tuan Guru Sekumpul wa Jami'al Arwahi Sunan wa Syuhada wa Salihin bi'an Allah karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrillah jamaah sekalian, karena kita akan belajar ilmu akhlak, belajar ilmu hikam dari ilmu akhlak ya. Dan marilah mulai malam hari ini kita pasang niat bahwa kita adalah niat taklim tadi semua ya. Niat ini udah Abah tulis, dapat dulu dari guru, malah Abah lupa mengamalkannya tadi semua. Mari saya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa
alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Itu adalah niat taklim ya, yang intinya adalah di sini ada nawaitu ta'alluma, jadi kita ada wa ta'lima, wa tadhkura, jadi belajar ilmu ya, ta'limu ta'lim, berzikir ya. Bukan hanya sebatas zikir. Jadi ya, di bawahnya kita mohon pada Allah ibtigha'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Semoga kita belajar ilmu ini menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua ya. Untuk belajar ini nanti kita belakangan aja ya. Tadi semua kita bahas dulu adalah kitab yang kita akan bahas malam hari ini ya. Kemarin sudah kita bahas adalah hikmah, sebetulnya ini sekarang insya Allah kita akan bahas hikmah 83. Hikmah 83 ini ya sebetulnya adalah kelanjutan dari hikmah 82, kemudian juga hikmah 81 dan hikmah 80 tadi. Jadi dalam hikmah yang ke-83 musonib menjelaskan rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'toka. Jadi dalam hikmah ini secara lempeng diartikan boleh jadi rubbama a'toka, boleh jadi dia memberimu tadi ya, tetapi sebenarnya dia menghalangimu tadi. Dan boleh jadi kemudian di sini warubbama ma mana'aka, dan boleh jadi dia menghalangimu fa'atoka, tapi sebenarnya memberimu. Jadi pada dasarnya dari hikmah yang ke-83 ini menegaskan musannif bahwa ada sebagian manusia yang diberikan oleh Allah rizki yang luas ya. Makanya dia memberi rizki yang luas tadi. Tetapi sebenarnya dia menghalangi orang itu dari taufik dan hidayah. Sehingga kalau Bapak saksikan banyak orang uangnya banyak, usahanya banyak, tokonya banyak, tapi nggak sempat berjamaah, nggak sempat taklim, nggak sempat sholawatan, jarang ketemu sama teman-teman. Dia diberi, tapi sesungguhnya dia tidak diberi. Paham? Jadi yang tidak diberi tapi tidak diberi. Tapi sebaliknya warubbama mana'aka, tapi ada orang yang dihalangi oleh Allah ya, tapi fa'atoka, tapi dia diberi. Usaha nggak jalan, bangkrut, atau pekerjaan tadinya wah naik ke atas dipecat, atau barangkali yang tadinya sehat jadi sakit tadi semua. Dia tidak diberi. Artinya kan Bapak maunya kalau dagang ini nggak lancar, bangkrut. Bapak kalau bekerja inginnya naik ini dipecat. Ya. Bapak mau usaha itu maju, ini mundur. Tidak diberi. Tapi dikatakan adalah warubbama mana'aka fa'atoka, tapi dia diberi.
dia akan diberikan sebagai gantinya oleh Allah itu kan kita. Jadi Abah apalah, nggak usah sebutkan satu-satu. Datang ke Abah itu dengan ngeluh awalnya, ngeluh. Aduh Bapak ya, tapi ternyata ngeluhnya dia malah justru di tempat yang diberi oleh Allah. Maka disinilah kita tidak bisa mengatakan orang yang dicintai oleh Allah itu yang banyak hartanya. Atau juga tidak bisa dikatakan orang yang dibenci oleh Allah itu yang sedikit hartanya. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani ada 4 kelompok manusia. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ada orang yang untung dunianya dan untung akhiratnya. Tapi sedikit kata beliau. Untung dunianya, untung kaya raya hartanya, tapi taatnya juga luar biasa. Tadi. Yang kedua, ada orang yang dunianya banyak, luar biasa. Kayak tadi, diberi tapi ditolak. Tapi nggak diizinkan dia masuk masjid, nggak diizinkan dia masuk majlis, nggak diizinkan dia untuk duduk berlama-lama untuk baca sholawat manakiban, ataupun kita baca rotiban tadi, atau baca dalail, nggak dikasih kesempatan. Terus duit yang diurusnya. Dia dunianya diberi, tapi sengsara akhiratnya. Tadi. Yang ketiga, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ada orang tidak diberi hartanya, biasa saja dia hartanya, bahkan terkadang susah, tapi dia diberi banyak taufik dan hidayah. Barangkali karena tadi dia nganggur, ngajinya lebih banyak. Yang tadinya karena dia nganggur, akhirnya pergi ke majelis lebih banyak. Karena banyak ruang dan waktu, akhirnya banyak mentelaah kitab, banyak membaca buku, banyak. Nah, itulah tidak diberi, tapi sesungguhnya diberi yang lebih besar oleh Allah. Ini orang dunianya nggak ada, tapi akhiratnya besar. Tapi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, paling banyak di akhir zaman. Kalau ulama berkata akhir zaman, berarti sekarang. Kata beliau yang paling banyak itu bahkan lebih dari 70% orang yang dunianya tidak diberi dan akhiratnya tidak diberi. Ini yang bahaya. Dia hanya sibuk. Kalau dia main tanah cuma dapat belewuk, tapi sholat ditinggal. Orang maaf misalnya usahanya cuma ngegali sumur, orang adan berkumandang, dia nggak sholat. Capek luar biasa kerjanya, tapi hasil tidak. Udah hasil tidak ada, kemudian akhiratnya juga tidak. Inilah tadi. Makanya kalau pengersa uwa mengartikannya begini, ada orang punya dunia tidak ketipu dengan dunia. Nggak, hampir sama dengan tadi. Orang dunianya banyak, akhiratnya banyak, karena tidak ketipu dengan walaupun dunianya banyak. Karena orang yang cerdas, dia akan terus menyibukkan dirinya dengan yang memberi dunia. Makin banyak dunianya, dia hanya jadi bendahara aja, atur terus tadi semua. Insya Allah tidak akan berhenti. Maka di penghujung nanti Abah kasih konsep yang bagus tadi semua. Ya. Jadi inilah yang harus dipahami. Kalau pengertian tadi apa? Ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada orang punya dunia tapi tertipu dengan dunia. Tadi perasaan orang sukses, hebat tadi semua. Wah, bapak anu tadi semua punya PT sekian, karyawan sekian.
tapi teu ngambil majelis-majelis asan. Salat ditinggalkeun. Inilah orang punya dunia tapi ketipu dunia. Yang ketiga, kata pengarsa uang, orang tidak punya dunia tapi tidak ketipu dunia. Artinya tidak ketipu dunia itu apa? Dia tidak punya dunia tapi tadi karena dikasih hidayah oleh Allah, dia lebih banyak dengan aktivitas majelis. Dan dia sudah percaya kalau rezeki hanya sebatas makan, minum, rumah, itu memang sudah jaminan sebenarnya. Tadi, bagaimanapun caranya, nganggur kayak apapun pasti makan 3 kali atau 2 kali. Abah sih jarang 3 kali, abah aja makan cuma 2 kali. Tapi yang paling banyak lagi adalah orang tidak punya dunia tertipu dengan ini. Jadi 2 kitab itu hanya nadanya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama. Maka mari sahabatku kita bangkit sekarang. Kenapa kita harus menjadikan, inilah makanya kemarin dalam hikmah yang ke-80 dijelaskan tentang basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka, ya. Kaila yakrukaka ma'al basti. Jadi ada yang kemarin yang dibasat, yang dikasih luas tadi semua. Kaila la yubkiyaka ma'al qabdi. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu dalam kesempitan. Ini harus dipegang nih, hikmah 80 ini. Jadi Allah tidak akan terus, Bapak itu kalau sempit, tidak akan seterusnya akan diangkat buru-buru oleh Allah, dilapangkan. Makanya kalau sekarang lagi pahit banget, pas pahit banget, adakan kelapangan nanti. Karena selalu di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi setelah tanjakan ada pudun. Nah, cuma kalau Bapak tidak sabar dalam menjalaninya, tanjakan itu terkadang akan makin panjang. Maka saran Abah, jangan minta nolak ujian dari Allah. Mintalah pada Allah, ya Allah, berikanlah aku kemampuan memikul ujian ini. Karena banyak orang kan suka nolak uji, ya. Tapi katakan pada Allah, ya Rabb, aku terima ujian darimu dan berikanlah aku kemampuan untuk memikulnya. Maka tadi dari nadom yang tadi, Qul ya adim antal adim qad hamana amrun adim wa kullu syai'in hamana yakunu bismika yadim. Dari nadom itu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Hei masalah, aku punya Allah yang besar. Maka masalah itu akan hilang. Dan untuk menyatakan bahwa kita punya Allah yang besar, sebutkanlah namanya. Maksudnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita susah, la ilaha illallah. Kita gelisah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Angkat semua tadi. Ya, cabut semua tadi. Karena menggunakan nama besar. Mana ada masalah yang lebih besar dari Allah? Bukankah masalah itu datang dari? Kalau Bapak merasa sekarang terhimpit, merasa berat, berarti Bapak anggap Allah lebih kecil daripada masalah Bapak. Inilah hal-hal kaidah yang harus kita fahami. Makanya kita belajar tauhid tadi semua. Biar benar-benar Allah itu maha besar semua.
Tidak ada yang lebih besar dari Allah semua. Maka katakan, hei masalah, aku punya Allah yang besar. Itu yang harus kita bangun. Ya. Maka di sini katakan dalam hikmah 80 kemarin, basatoka kaila yubkiyaka ma'al qob. Jadi Allah melapangkanmu untuk tidak mengkekalkanmu dalam kesempitan. Kemudian sebaliknya, waqobadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akharajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna, dikatakan. Jadi Allah tidak akan mengekalkan kita dalam kelapangan. Allah berikan kesempitan karena takut dalam kelapangan Bapak bablas anginnya. Tapi nanti pada saat Bapak lagi mendapat keenakan, takut juga sama. Karena bisa saja manusia itu celaka dalam khauf ataupun dalam roja. Dalam kelapangan bisa nyemplung, dalam kesempitan bisa nyemplung. Kalau dalam kelapangan Bapak tidak bersyukur, bisa nyemplung. Inilah dalam risalah Kusyairiyah, kalau kesenangan itu supaya tambah terus ningkat kesenangannya, kenikmatannya. Abah ngalami 8 tahun yang sangat luar biasa, menjadi nelayan, menjadi buruh gali tadi, mikul besi di sawah besar tadi, sejam malam, start kerja jam 9 malam, baru selesai subuh mikulin tiang-tiang kereta itu semua tadi. Padahal Abah sudah insinyur. Makanya kalau kata Abah, kalau ingin menemukan jati diri yang sesungguhnya, siksa diri kita ini. Jangan pernah manja dalam hidup. Asal halal hadapi. Ini gimana? Insinyur juga bukan. Apalagi master. Abah S2. Ini lulusan SD, SMP, udah belagu. Wah, bukan cocok. Nggak cocok buat saya kerjaan itu. Nah, ini cocok dari Hongkong. Jangan, karena tidak akan mungkin Anda akan menemukan jati diri sebelum kita benar-benar menempa diri kita. Ya, pahami, jati yang terbagus itu adalah Gunung Kidul. Kenapa jati yang terbagus itu Gunung Kidul? Karena dia harus berjuang untuk hidup di antara batu-batuan. Ingat itu. Semakin tinggi tingkat ujiannya, semakin hebat dia, semakin keras dia. Lihat tanaman nilam. Nilam itu ada di Sumatera. Kenapa nilam itu yang terbagus adalah di seberangnya Sumatera itu ada pulau kecil namanya apa? Nias. Itu Abah pernah nyebrang ke sana. Ditanam di antara akar-akar kelapa, sehingga minyak nilam itu daunnya kecil-kecil. Begitu disuling, minyaknya luar biasa banyak. Paculol alkoholnya. Kan yang dicari itu kalau dalam kita mah akhlak. Kalau dia paculol alkohol. Badannya kurus kering. Dibuka minyaknya. Paculol alkoholnya melebihi batas pasaran dunia. Makanya tadi, orang yang tidak pernah merasakan pahitnya hidup tidak akan mengerti. Ya. Abah 2 tahun dari nelayan, 4 tahun petani bunga, garpu sendiri, apa sendiri, semua. Tapi akhirnya menjadi pemimpin di perusahaan Prancis, duduk jabatan tertinggi di Indonesia, satu-satunya orang Indonesia pertama dulu yang menduduki jabatan itu. Seluruhnya selalu dulu direktur itu orang Jerman, orang Belanda, orang Prancis, orang Swiss, paling jelek orang Hong Kong. Tapi ternyata petani bunga itu bisa. Ya. Inilah ya pelajaran dari sini adalah, makanya Allah di sini adalah melapangkanmu untuk mengekalkanmu, untuk tidak mengekalkan dalam. Jadi kalau Bapak sekarang lagi sulit, mustahil akan dikasih itulah tadi. Mustahil akan dikasih sulit terus. Pada saat Bapak diambang, saya ke Gunung Kawi ya, saya, atau saya nyegik deh, itu pasti rezeki datang. Ya kalau mau coba-coba, ya pura-pura kan sama Allah kayak gitu. Allah, ya coba alam infection, nyegik ya. Tapi sebetulnya memang begitu, saking sayangnya Allah. Makanya ada orang yang dibasat, ada orang di kobat.
tadi semua. Dilapangkan setelah disempitkan. Disempitkan setelah dilapangkan. Nah, nanti pada saat Bapak kalau ingin ke lapangan itu naik pangkat, jangan pernah berhenti. Kalau biasanya manakib, kalau biasanya dikir, kalau biasanya kita atakoh, kalau biasanya kita sholawat, berhenti. Nanti akan hilang dua-duanya. Coba tonton. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kalau Abah dari dulu selalu memilih, kalau seandainya, karena tadi dalam hikmah yang ke-80 berapa ya, karena manusia itu selalu dalam sempit dan luas, maka dalam hikmah yang ke-81 kemarin kita sudah bahas, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi bil basti illa qalila. Dikatakan orang-orang yang arif lebih takut mereka itu ketika dilapangkan. Kan dikatakan adalah orang yang dilapangkan itu adalah adabnya bil basti illa qalilun. Orang yang bisa lolos dalam keadaan lapang itu sedikit. Maka Abah tadi, dulu ada supir Abah di sini, ada Mang Nalih. Kalau saya kayak Pak Haji, punya seberang mobil, duit cenah nyokot di ATM, naon wae ge aya. Pamajikan ada 200. Coba. Si Nalih dulu apa tuh? Nalih. Saya enggak usah rubah. Dulu nggak punya, karena punya Allah. Sekarang punya Allah juga. Dulu nggak punya, kenapa sedih? Sekarang punya, kenapa senang? Nggak punya Allah, punya Allah. Maka karena punya Allah, salurkan di jalan yang Allah suka. Tapi jangan putus asa. Sebenarnya ini kayak Abah semua tadi semua. Abah pada saat bangun majelis itu punya duit 140 juta pribadi. Tapi ternyata dalam waktu 5 bulan habis 2 miliar lebih. Gak perlu setelah itu minta duit lagi, gak usah. Karena selama membangun itu duit terus datang. Ceplok, beres juga duit. Udah selesai. Tapi ternyata kita dihibur dari yang lain. Pada saat Covid, si Jayan kan senang renang. Tahu-tahu ada teman lama pemborong kolam renang. Udah saya bangunkan dulu, biar bayar belakangan. Kayak lagi nyicil. Dia sendiri udah aja nggak apa-apa katanya. Saya juga belum zakat udah berapa puluh tahun. Kayak tadi ya. Jadi Abah itu banyak punya mobil dari dulu, dari mulai Pajero pertama, pemberian dari India. Dikasih Kijang Innova, pemberian PT Man dari semua. Kemudian dari Kepa dapat 2, CRP yang ungu dulu dari semua. Jadi mobil itu begitu aja dari semua. Karena kita duit gak pernah mikir mobil. Terus tadi, alhamdulillah tahdus binimah, kita sudah berapa puluh pondok yang kita bangun tadi semua. Cuma Abah masih sedih karena masih kurang fit, karena masih ada janji beberapa tempat untuk bedah rumah. Ini yang maksud Abah. Terus kita begitu terima, mikir yang kita mikir itu jangan menahan. Makanya bahasa terima kasih. Ini mah terima dihakan sorangan. Ini harus dirubah rumusnya. Dan kita pun harus cerdas. Enggak semua kita tuh dalam mengeluarkan juga harus cerdas. Allah aja begitu ngaturnya. Allah nggak sembarangan ngasih kan. Makanya tadi ada orang yang dikasihkan, ada yang enggak. Nah kita pun Allah ngikutin cara Allah. Maka kita kalaupun mau nanam di tempat yang subur dari semua, tanam di tempat yang subur. Kira-kira oh ini baik nih majelisnya nih, oh ini masjidnya bagus nih dari semua. Nggak ribut melulu, bukan masjid Ad-Diror berantem melulu. Nah, banyak masjid yang kayak begitu, banyak pondok pesantren yang kayak begitu. Kita pilih, cari tempat. Sama aja kita mau nanam. Ustadz Padel menanam duren, cari tempat kira-kira yang mana nih yang cocok nih. Emang begitu.
Sama aja kok sebetulnya. Kita ini cerdas sebetulnya. Tapi jarang dilarikan kepada agama. Padahal kalau kita menanam pohon itu harus berbuah. Bagaimana diri kita menjadi berbuah? Nah, ini, ya. Jadi dalam hikmah 80 kemarin sudah kita bahas, dan 81 adalah tentang Allah menyempitkan setelah melapangkan karena ditakutkan orang lapang tadi. Kenapa? Kalau buat apa? Karena orang lapang itu menjadi lupa. Harusnya kata Syai'atullah, kata Imam Kusyairi, pada saat Anda menerima nikmat yang banyak dari Allah, sibukkanlah dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmatnya. Karena pada saat kita diberikan nikmat dan kita disibukkan dengan nikmatnya, bala. Itulah lautan bala. Ya, coba konsep pengarsa Abah dan saya ikutin, pengarsa Wajejen saya ikutin, ya tadi semua. Nah, dalam hikmah yang ke-81, orang arif itu lebih suka diberikan sempit. Bapak kira-kira arif bukan nih? Hayangna lapang wae. Jadi, ya. Padahal kalau orang arif itu tahu dia setelah sempit itu ada lapang. Tapi lapang setelah sempit itu ada pembelajaran. Tapi kalau lapang nanti sempit itu tadi dijelaskan dalam hikmah 82-nya. Kenapa orang arif itu suka dengan sempit? Dikatakan tadi al-bastu ta'khudun nafsu minhu adalah haddoha biwujudil farahi. Tadi kata wal qabdu la khadda li nafsi bihi. Dikatakan nafsu karena dalam keadaan lapang itu nafsu mengambil manfaat. Nafsu suka kalau seandainya pekerjaan itu kelapangan itu dinikmati oleh hawa. Berarti kelapangan itu cocok dengan hawa nafsu. Maka pada saat Bapak dikasih lapang, biasanya Bapak lupa kepada yang memberi lapang. Yang terlihat kelapangan, yang terlihat mobil, malah sombong dengan mobilnya. Dia punya usaha, yang mentonjolkan usahanya. Dia lupa yang memberi usahanya. Padahal kata Allah, unduru madapis samawati wal ard. Lihatlah yang di sebaliknya. Siapa yang memberinya? Nah, inilah kebanyakan orang udah luas disempitkan. Harusnya kalau sudah luas akan diluaskan selama kita jangan terganggu. Makanya tadi dalam kitab Syirul Asrar, sesungguhnya Jannatul Ma'wa itu iblis. Bapak kan ingin Jannatul Ma'wa ya. Makanya tadi orang-orang arif billah tidak akan pernah berpikir bidadari, nggak pernah berpikir surga, nggak pernah berpikir yakut jabarjut, karena itu adalah setan bagi orang yang naik ke Jannatul Naim. Jadi bagi orang hamba Allah yang ingin wusul kepada ilallah, jangan tertipu dengan kesenangan nafsu. Bidadari nafsu bukan? Nafsu. Minuman-minuman yang melezatkan, yang tidak memabukkan, nafsu bukan? Nafsu. Kemudian dipan-dipan dari emas, nafsu bukan? Nafsu. Bangunan-bangunan mewah, kendaraan-kendaraan yang luar biasa cepat, nafsu bukan? Nafsu. Nah, inilah harus dipahami tentang makna surga itu tadi. Karena dalilnya dari Allah itu bukan dari surga kembali ke surga. Dalilnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari semua. Tapi akan bertemu dengan surga, dengan 4 lapis surga. Sebelum ketemu Allah, nanti surga yang tidak akan ketemu turun lagi. Ya ini tadi sebenarnya ngomongin sempit dan lapang itu, ngomongin surga dan neraka. Aduh, sebenarnya pada saat Bapak lapang surga kan hati senang kan tadi semua. Tadi. Nah, coba bayangkan gitu. Bapak nggak punya duit, tiba-tiba punya duit. Wah, nggak punya duit dari kemana? Ngerokok aja enggak. Tiba-tiba ngasih 100.000, senang nggak? Senang pasti. Tadi. Pegang sekarang 100.000. Besok dapat 1 juta. Ingat gak yang 100.000? Enggak. Itulah penyakit manusia. Padahal kemarin harapin 100.000. Ya Allah, berikan 100.000. Nah, itulah.
Udah 100.000 ingin 500.000, 500.000 ingin 1.000.000. Inilah makanya jangan bergantung pada sempit maupun Maka ini katakan tadi dalam hikmah yang tadi katakan, wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in duna. Kata Syai'illah, Allah ingin melepaskan kalian dari ketergantungan kepada sempit maupun lapang. Karena masih dipermainkan bahagia lagi lapang dan sedih waktu sempit, itu sama buruknya. Allah melatih kita lapang dan sempit itu adalah untuk kita nanti memahami kondisi kita la haula wala quwwata illa billah. Barulah kita ngerti, oh ternyata yang menggerakkanku untuk lapang Allah. Oh ternyata kemarin yang melatihku untuk sempit, untuk aku bersabar. Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, kata Abu Bakar, pada saat aku dikasih susah, hampir aku bisa, sangat bisa aku bersabar. Tapi ketika aku dikasih senang, kata Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan manusia, sahabat Rasul terdekat yang paling luar biasa dalam kesabarannya. Tapi beliau berkata, demi Allah, dalam senang hampir aku tidak bisa sabar dalam senang. Jadi masalahnya kan bukan berarti ingin Bapak lapang atau sempit, tapi Bapak mampu nggak dalam menerima lapang dan sempit. Maka di sana sini, wa akhrajaka, ingin mengeluarkanmu tadi. Anhuma kaila takuna li syai'in duna. Agar engkau tidak menjadi milik sesuatu apapun. Engkau bukan milik sempit maupun milik lapang. Karena lapang adalah aku, sempit aku. Itu maksudnya. Maka dikatakan al-arifuna idza busyitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adhabi bil basri illa qalila. Maka para arif yang awal kan tadi ngomongin adalah salik yang akhir. Salik yang akhir, arif yang awal. Arif yang awal berkata, aku lebih suka diberikan sempit. Nah, sekarang Bapak harus bisa melatih bagaimana kalau sekarang dalam sempit, bahagialah dalam sempit supaya segera mendapatkan lapang. Jadi harus dipegang catatan. Allah itu tidak akan pernah membuat sempit selamanya. Enggak. Makanya dalam nadong, ngalut ngengkei pirang-pirang mapai cukang titincakan, cukang lembut batan buuk seket ala batan pedang. Naik nasa 1000 tahun, mudunnya 1000 tahun, datarnya 1000 tahun, jumlah 3000 tahun. Itu perumpamaan misil pada kita. Lapang 1000 tahun, sempit 1000, tapi buat mikir antara lapang dan sempit, datar 1000 tahun, seolah-olah begitu. Tapi kalau Bapak ingin nikmat terus, pada saat mendapatkan nikmat, sibukkanlah, kata Syai'illah, kata Imam Qushairi, dengan yang memberi nikmat. Bapak dikasih 1 juta, tetap manakib jalan apa jalan, la ilaha illallah, keluarkan kewajibannya 2,5%, atau lebihin 5%, atau lebihin 10%, atau lebih gagah. Karena saya berterima kasih, maka saya kasih separuhnya. Kalau ngerewasin di luhur, kernya ke buah ragrag. Namun sekali digebrak, kajin-jin lagi ngeronghok ya di korel kabeh kita. Tadi semua ya. Jadi pahami ya tadi. Makanya dalam yang ketiga adalah yang katakan kenapa arif awal itu menyukai dalam keadaan sempit, karena tadi al-bastu takhudun nafsu minhu haddaha biwujudil farahi wal qabdu la hadda li nafsihi bihi. Nafsu mengambil keuntungan dari kelapangan karena adanya kegembiraan, dan nafsu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kesempitan. Jadi pada saat dikasih sempit, nafsu lagi ditekan. Pada saat dikasih lapang, nafsu dihibur. Maka tadi pada saat nafsu udah mulai senang, kasih sempit, dia mengkerut tadi semua. Bapak bisa kalau punya duit, punya kumis kaluhur, terbuka duit ngaplek di kanan. Kalau kata Haji Amir teh mah, "Wih, pulus kasih." Balik di Arab, duit loba. Begitu 4 bulan beak. Pulus.
Mapi pulus. Mapi pulus, mampus. Tadi. Inilah maka dikas yang 83 ini adalah menegaskan rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Ada boleh jadi dia memberimu tetapi sebenarnya menghalangimu. Tadi penjelasan tadi. Dan boleh jadi dia menghalangimu tapi sebenarnya memberimu. Sebagaimana firman Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka kata Allah tapi itu baik untukmu. Boleh jadi kamu suka tapi buruk buat kamu. Abah sering banyakkan contoh semua. Orang yang mau pergi ke Medan tahu-tahu sakit perut atau pesawatnya jatuh. Orang Lampung tukang tembok tuker sama sales yang tadinya dia mau berangkat karena dia ada hal yang ini ditukar, akhirnya dia selamat. Tadi orang yang tadi berangkat di jam 10 keluarganya udah senang, bukan pesawat suami saya, tahu-tahu pindah duduk yang kudunya jam 10 pindah ke jam 8 nyemplung. Ya banyak kayak begitu. Abah ngalamin perkara mau diterima kerja tahun 89 gaji 750.000, dikasih mobil Katana, waduh udah di kepala. Pulang interview ke istri saya bilang, kayaknya saya diterima di Rentukil, namanya Kalmik Rentukil, gaji 750.000 tahun 80 salapan. Dikasih mobil Katana, Jimny Katana, masih baru tulisan di Natra Kalmik Rentukil. Waduh, begitu the last interview, the last test gagal. Sempat drop 2 hari tapi karena Abah alhamdulillah dari kecil itu senang tauhid. Lep, tahu-taunya 2 minggu kemudian diterima di Cipaudan, gaji 5 juta. Dikasih Honda Accord tahun 90. Gaji 5 juta tahun 80. Mobil Kijang kakarek 11 juta. Motor dengan 400.000. Itu motor Astrea 800 tuh 400.000. Abah gaji 5 juta itu menang motor. Hari terkadang sejak itu Abah tidak pernah turun income, bahkan udah nganggur 20 tahun pun lebih makin naik. Tadi jangan, walaupun kita digaji oleh orang, jangan kita yang beri gaji dia, Allah yang beri gaji. Kalau Allah memberi gaji lewat perusahaan itu, aku berhenti pun tetap Allah beri gaji. Entah dari perusahaan yang mana. Keluar dari Cipaudan, bawa duit cuma 2 miliar. 22 tahun, dari mulai 0 sampai direktur. Tapi berhenti 2 tahun dari Cipaudan. Malah bisa ngumpulin duit 15 miliar. Akhirnya nyalonin bupati. Habis lagi 12 miliar. Tenang aja, kemarin juga gak ada duit. Abah tuh enak begitu, nggak pernah merasa jadi beban, punya duit nggak punya duit. Kayak itu juga kan disuruh guru ulama Sukabumi NU. Ayo, belum pernah Kiai NU nyalonkan bupati di Sukabumi. Aku ngelawan PKS wungkul. Tadi orang NU na giliran geus beres mah duit urang beak, aduh ngadukungna. Pino. Ini seudahan tadi. Tapi beak tenang. Balik ka dia mobil 7, geus teu ka mobil. Duit di rekening biasanya tidak pernah kurang dari 10 miliar. Nol. Bahkan Malik mau hutang 800 juta pulang pilkada. Tadi semua. Rumah ini rumput sakiu. Jalan depan itu ke sini. Begitu sampai di sini dikasih sama istrinya Mang Utad, itu siapa tuh yang kawin masih itu sekarang? Si Bieta. Pak, ada uang nih 100.000 tina kontrakon. Duit 100.000. Allahu Akbar. Padahal kamari 15 miliar teh karena buka duit. Diberi ayo babaturan datang ngajenguk berenang bisi gelo. Pak Asep teh gelo. Hai ngajuru ge satalanyang. Eta.
Hari pertama setelah perhitungan, Bu Haji dari awalnya memang sayang eleh, coba ya Allah, sing eleh. Mas setuju mah. Udah, begitu hari apa itu kan untuk menghormati KPU, tanda tangan nerima kekalahan, balik. Wah, dikasih jelema di longok dari 100, 200, dari gaji Aceh, dari GoPro. Luar duit GoPro, Allahu Akbar. Eta GoPro jadi 1 miliar na otak. Nah, eta. Tapi lantaran tidak pernah merasa kehilangan. Sebelum sebulan tiba-tiba ada yang narik Abah kerja di mana, walaupun kerjanya sehari tapi lumayan, masih digaji 50 juta sebulan, diberi kijang. Ini starlet itu mulai tadi baru kerja berapa bulan naik gaji 60 juta, kawin dengan sapoe sebulan, jual perusahaan India kepa merek $7.000, diberi pajero, udah utang, kasih 2 mobil, ya, gaji 100 jutaan, dan belum lagi pokoknya hitungan 8 bulan encan menang duitnya aya jelema neangan ka di barang, anu neangan barangna datang ka dieu, nu arek ngajual barangna datang ka imah. Nah, itu cara Allah hebat. Isuk datang nu neangan barang, ngobrol sejam kemudian datang menawarkan barang, cocok nggak? Cek Allah tenang ku aing didorongkeun jelema. Itulah keyakinan yang harus dibangun oleh kita. Makanya kita harus selalu yakin. Jangan mikir dari mana sebabnya. Kita ini suka menghalangi kekuasaan Allah. Makanya Abah pernah kencing di Cibubur, jadi duit 400 juta gara-gara kiih di tanah orang. Karena nggak kuat. Dulu mah Cibubur wah masih sepi, baru ada sate sidul sama tukang apa tuh ayakan di jalur Cibubur itu. Saya ingat banget itu. Pengen kencing nggak kuat. Nah sekarang tuh yang apa showroom Mitsubishi atau dekat jembatan itu, saya turun di bawahnya. Sekarang udah di showroom, kencing ke bawah. Tahu-tahu wis di atas itu ada Cina, berhenti lagi di atas, dia kencing di atas dia. Dia teriak ke bawah, pak, ini tanah dijual, kayak gitu. Saya nengok ke atas, nomor telepon gitu. Oh iya, ini kan tadi, iya dijual, saya nanya tadi. Ini nomornya nggak bisa saya hubungi, saya serius ini, karena lagi terdesak ini butuh. Ya udah nomor bapak berapa? Tihan apa? Kayak HP nih. Berapa nomor bapak? Nanti saya kontak siap. Saya lagi penting dulu nih, mau cek kebon. Habis itu kata saya, masa tempat ini nggak ada yang punya, pasti ada RT-nya, ada RW-nya. Cari RT, ini bodoh dia kan. Karena kan susah di situ dulu kan nggak banyak rumah, tapi kan kiri kanannya masih kebon. RT RW-nya juga bukan di situ, jauh lagi, masih jauh di daerah Cilengsi. Akhirnya saya lihat, tanya situ Pak, di sini Pak RW-nya mana RT-nya? Aduh, kira saya tulis nomor sekian nih, katanya nomornya Pak RW itu, dapat RW-nya. Pak, minta, saya pura-pura pembeli kan, mau minta nomor yang punya tanah Pak, kemudian orang Sunda kan ya kan. Biasanya kalau orang lain nggak bisa dikasih tuh, tapi kan sama siapa Pak, nyuwunkeun nomorna Pak, peryogi bisa nabi ya. Tapi lamun mereka jadi cenah Pak, ulah hilap ka abdi, beres. Nah, terima telepon, saya masuk ke mobil, telepon dari mobil. Kok, saya ini masih ada di Cibubur nih, di mana? Oh, saya juga masih ada di situ. Oh, udah ketemu. Nada, gimana? Beri berapa? Nah, setelah saya kontak ini yang punyanya dengan tadi Pak RW yang telepon yang punyanya, jadi. Kemudian 4 hari jadi 400 juta atau berapa miliar itu. Nah, itu kayak begitu. Gara-gara ki itu kuat yang ki tadi. Allah ini tak ki. Ki cara dirinya ki. Tapi nggak goler 400 juta mah di jalan kadeleun batur. Itu makanya sing cerdas, makanya ulah yang tungkul lagi jalan teh tanya duit, teman duit 100.000 paling kan 400 juta mah jarang gitu. Jadi ternyata 8 bulan dengan cara begitu luar biasa ya. Jadi ada lagi tanah yang nggak pernah laku-laku saya punya,
Itu di pinggir jurang. Dulu belinya juga saya nggak pernah mau giat beli karena nolong orang. Begitu dilihat, wah, di pinggir jurang. Buat apa kata saya gitu. Tahu-tahu mengandung bahan pasir kaca. Tuh. Dan tadinya bukan ngejual tanah, ngejual pasir kaca. Wah, itu jadi lebih mahal dari tanah. Jadi duit. Akhirnya semuanya kembali. Bahkan saya bilang tadi, pada saat kita lagi dikasih sempit, tenang. Yakinlah, pada saat kita sedang disempitkan, akan ada yang diluaskan. Pada saat ada diluaskan, hati-hati. Makanya kan dongeng si Kabayan. Kalau si Kabayan, pada saat, ini ditanya sama si Abah, Kabayan, kunaon jeneng maneh? Keur nanyak maneh seuri. Ai keur turun. Maneh seseurian. Kunaon maneh? Kenapa kamu lagi nanya? Ketawa. Kata si Kawayan, bah, kalau seandainya saya lagi sulit, lagi sempit, saya terima ridho saja. Itu akan segera ketemu pudun. Ternyata teori si Kawayan hikam. Tadi. Jadi pada saat Bapak sekarang nanjak, senyum. Ulang. Jangan duduk, ayo. Jen. Lagi madud wae, senyum. Pul senyum. Ngan kare sorangan di jalan. Kecek batu dia ajar mal lieur ieu. Ya. Ya udah ya, udah 1 jam. Udah tadi berapa? Setengah 9 ya. Sekarang jam setengah 10, berarti 1 jam. Ya itulah intinya hikmah hikam ini adalah menuntun kita, Masya Allah. Sebetulnya hikmah hikam ini dari Quran semuanya. Ya. Tapi asyatoilah contoh dalam kalimat tadi ya, bahwa ini adalah dari Quran, adalah contoh, adalah dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, likaila ta'syaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kata Allah, supaya kamu tidak sedih menyesal terhadap apa yang terlepas dari tanganmu dan tidak gembira atas apa yang diberikan padamu. Jadilah kalimat hikmah yang indah kepada syatoilah tadi, basatoka kaila yukika ma'al qabdi. Waduh, syatoilah luar biasa ya. Jadi sebetulnya hikmah hikam itu adalah Al-Quran ya. Sampai-sampai ada seorang ulama berkata, kalau seandainya boleh, saking indahnya kalam hikmah, saya tuh mau sholat bacaan suratnya hikam. Allahu Akbar waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima duminalaka. Karena nadanya itu kayak syair semua. Tadi semua luar biasa. Ya, sebagai penutup, sebagai janji kita tadi latihan tadi ya, mari kita istighfar ya. Lagamnya kayak bukan gitu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan lidzalimin la yamliku li nafsi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Allahumma salli ala nuril anwar wa syirillahil asrar wa tilyakil aghyar wa mibtahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil akhyar adadani amillahi wa idhali
Allahumma salli ala nuril anwar. Sekali lagi. Wa sirillahil asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebalik lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan salawat Bani Hasyim terakhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makasih teman-teman. Kang Wawan Warman nih lagi di Mekah nih Kang Wawan nih. Kita doakan Kang Wawan ya, semoga diberikan kelancaran tadi semua ya. Biar sekarang ada di Madinah, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan juga Kang Wawan Daging ya, sekarang masih ada di, kemarin itu mungkin sekarang ada di Mekah ya. Kita doakan jemaah MDNH yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan insya Allah pulang dengan membawa gelar haji mabrur, semua. Dan bapak-bapak yang belum berangkat semoga ditakdirkan untuk bisa pergi haji. Ya. Ya udah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuhun kasadayananya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.